A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga kita mampu untuk hadir subuh ini dan duduk menjelang waktu syuruk. Semoga amalan ini diterima oleh Allah dan diganti dengan dikabulkan segala doa dan hajat Bapak Ibu insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini untuk berselawat sehingga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kembali kita masuk ke pelajaran tentang sirah nabawiyah dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah SAW. Kita sudah membahas istri Rasulullah yang pertama Ummul Mukminin Khadijah, kemudian yang kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga ada Aisyah, yang keempat Hafsah. Sekarang kita masuk kepada Zainab binti Khuzaimah. Jadi sambil kita mengenal Pak, bagaimana Rasulullah menikah ini. Jadi tidak selamanya Rasulullah itu menikah karena berdasarkan harus ada perasaan cinta. Untuk Rasulullah berbeda. Jadi kalau kita ingat lagi Pak, Zainab binti Khuzaimah ini termasuk orang terpandang di Mekah. Sebelum dia Islam, dia terkenal dengan sebutan Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Saking dia suka berdermanya. Jadi jangan dikira di zaman Rasulullah itu ibu-ibunya itu tidak turun seperti sekarang Pak. Ibu-ibu di zaman Rasulullah itu mereka gemar bersedekah. Setelah apa Bu? Setelah Rasulullah pernah memberi kabar kepada para ibu-ibu. Kan ibu-ibu ini bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kau mengatakan di neraka itu kebanyakan wanita?" Kata Rasulullah, ada dua hal yang membuat wanita itu banyak di neraka. Yang pertama, dia kalau bersedekah agak perhitungan. Itu bocoran Rasulullah Bu. Kalau kita yang udah rajin ngaji itu tidak ada perhitungan lagi Pak. Ini yang banyak membuat perempuan masuk neraka itu pelit satu, kemudian suka membantah suami. Nah, itu yang kedua Pak. Mendengar hadis ini Bu, seluruh perempuan yang mendengar waktu itu menanggalkan kalung, gelang ditanggal, cincin ditanggal semua Pak. Tapi janganlah ibu buat di sini. Itu waktu di zaman Rasulullah. Nah. Jadi semangat mereka untuk berinfak, bersedekah kan sampai hari ini pun di masjid Pak. Pasti rata-rata pengurus masjid nantilah kita bicarakan sama ibu-ibu. Kan itu karena ibu-ibu sekarang ini dia punya pencarian dan mereka pun mau menjadi orang yang dermawan. Nah, Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha ini dari mulai sebelum Islam memang sudah rajin bersedekah. Belum tahu dia lagi sedekah itu berpahala, belum tahu Pak, tetapi memang sudah hobi bersedekah. Nah, jadi ibu-ibu ini mereka itu ketika mengeluarkan hartanya dari jerih payahnya sendiri itu sangat luar biasa dampaknya. Makanya kata Rasulullah, sedekah yang utama bagi istri adalah kepada suaminya. Nah, jadi istri pun bisa bersedekah kepada suami. Suami punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, dibantu sama istri. Itu sangat besar pahalanya dalam Islam ini. Nah, jadi
Kekurangannya apa Bu? Kekurangan Zainab binti Khuzaimah di fisik Pak, wajah kurang menarik. Jadi itu di dalam riwayat Bu ya, kurang menarik. Yang pertama menikahi Zainab binti Khuzaimah ini namanya Tufail. Tufail ini sahabat Rasulullah juga Pak. Cuman karena Zainab binti Khuzaimah ini mandul Bu, nggak tahan dia pengen punya anak. Diceraikannya lah Zainab binti Khuzaimah. Karena kebaikan akhlak Zainab binti Khuzaimah ini Bu, tidak lama selesai dia dari Tufail dapat lagi suami Ubaidah. Habis masa iddahnya dilamar dia oleh Ubaidah. Niat Ubaidah apa Bu? Menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai dia disepelekan orang, karena dia orang yang dermawan. Jadi kalau orang yang pemberi itu Bu, mudah jodohnya ternyata. Walaupun wajah kurang, tapi karena suka sedekah jadi cantik dia. Karena banyak orang yang mendoakan dirinya. Ubaidah ini bukan orang sembarangan di kalangan sahabat Pak. Setelah Hamzah sebagai penunggang kuda yang terbaik, setelah itu adalah Ubaidah. Itu suaminya. Rupanya malam di perang Uhud, Ubaidah meninggal dunia. Sendiri balik Zainab binti Khuzaimah. Dan apa dalam riwayat Pak? Tidak ada sahabat yang mau meminang Zainab binti Khuzaimah karena kekurangan di wajahnya tadi. Fisik kurang, wajah kurang. Barulah Rasulullah SAW melamar Zainab binti Khuzaimah. Naik dia jadi Ummul Mukminin dia Pak, bersama Rasulullah SAW. Nah, gelarnya tetap dipertahankan oleh Rasulullah, Ummul Masakin, karena biasanya Rasulullah gelar-gelar jahiliyah Pak itu ditinggalkan, tetapi untuk Zainab binti Khuzaimah Rasulullah tidak mengubah gelarnya, tetap dia disebut Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi Rasulullah itu kalau berdoa Bu ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan mencintai orang miskin. Maksudnya bukan kita diminta miskin Pak. Orang miskin itu Bu, hatinya hampir seluruhnya baik, karena dia susah Pak. Dia susah, jadi simpati dia kepada orang tinggi, buruk sangkanya kepada orang itu rendah. Rata-rata Bu, kalau orang miskin, orang minta tolong sama dia, ditolongnya Pak. Dia tidak ada buruk sangka sama orang. Kalau kita orang yang agak berduit Pak, berpikir Pak, modus mungkin tidak. Nah, karena kita ini kalau orang kaya itu Bu, rasa simpatinya itu kalau kita bandingkan, dan dia tidak semua Bu ya. Contohnya dulu di RCTI ada acara tolong. Nah, acara tolong tuh rata-rata yang mau menolong orang miskin, tidak orang kaya. Semua episodenya itu Pak, rata-rata yang mau menolong itu orang miskin, karena orang miskin kurang urusan kaya. Kalau orang kaya ini banyak berpikirnya Pak, rata-rata gagal Bu. Ada sosial eksperimen di Amerika, tunawisma. Dia tidak pengemis Pak, dia cuma homeless, tidak ada rumah. Jadi dia tidur-tiduran di jalan, ditaruh orang duit banyak di kepala dia sedang tidur. Pas dia bangun, ditengoknya ada duit banyak, kok dicium-ciumnya lah duit itu. Karena sedang musim dingin, dia bisa beli sepatu, dia bisa beli selimut. Di kamera terus tuh Pak, dia masuk ke swalayan, dibelinya ada selimut, sepatu, makanan. Belum dimakannya lagi nih, dari belinya semuanya, ada bersisa duitnya sedikit, duduk di tempat tuh balik. Orang yang punya duit pura-pura menelpon di samping dia, seolah-olah anaknya sedang di rumah sakit. Apa? Anak sedang di rumah sakit? Berapa biaya yang dibutuhkan? Sebanyak duit yang dia taruh di atas kepala tunawisma tadi Bu. Mendengar itu tunawisma ini langsung mikir dia Pak, anak kau mau dioperasi? Iya. Kalau begitu tunggu di sini sebentar. Dibalik kena balik selimut tuh Bu, dibalik kena balik sepatu tuh, dibalik kena makanan Pak. Memohon dia balikkan duit karena ada orang mau operasi anaknya. Diserahkan dia duit itu balik. Malah dapat hadiah 2 kali lipat ya daripada yang tadi. Kami hanya menguji saja Pak. Jadi begitulah doa Rasulullah itu maksudnya Pak.
Jadikanlah aku orang miskin. Orang banyak takut yang berdoa ini, mampus itu berarti miskinlah awak. Sebetulnya maksudnya apa? Hati orang miskin itu baik gitu. Cuman kata Rasulullah di dalam hadis lain, Allah benci dengan orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci dengan orang miskin sombong. Nah, jadi bukan tidak ada pula orang miskin yang sombong kok. Udahlah susah soalnya kaya, nah, itu bukan ada juga gitu. Cuman secara keseluruhan hati orang miskin itu gampang simpati kepada orang lain. Nah, jadi Zainab binti Khuzaimah kenapa naik derajatnya di sisi Rasulullah SAW? Karena dia suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah hatinya lembut, dia sering didoakan orang, makanya naik kedudukannya di sisi Rasulullah. Cuman ternyata tidak lama kebahagiaannya bersama Rasulullah. 3 bulan dia menikah dengan Rasulullah, akhirnya Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia. Usia masih muda, 30 tahun meninggal dunia. Karena mungkin sakit, tidak banyak kesakitan ya Pak ya. Kalau orang-orang di awal-awal Islam itu kan banyak Pak, kurang tidur, diburu orang, sering diberi rasa takut. Makanya kalau nenek-nenek yang masih hidup yang tahun 65 sampai sekarang masih hidup itu biasanya penakut Pak. Karena apa? Dulu sering diburu-buru, takut sama PKI, orang patroli. Jadi ada rasa takut jadi sampai tua pun terbawa jadi trauma. Jadi kalau kita banyak rasa takut tuh itu bisa membuat ginjal kita rusak lah. Karena kita pencemas tuh kena ke ginjal jadinya. Nah itulah jadi buah dari penyakit-penyakit ini pikiran. Makanya kita jarang jumpa orang gila yang sakit parah tuh, karena itu dia tidak ada yang dipikirkan ya Pak. Nah, makanya orang gila tuh aman-aman aja hidupnya Pak. Jarang ada penyakit kolesterol, darah tinggi, diabetes, jarang Pak. Padahal tak apa-apa yang dimakannya Pak kan. Karena dia pikirannya lempang, dia tidak ada pikir tidur di mana aja oke, tidak ada rasa takut. Nah itu pembedaan. Setelah dari Zainab binti Khuzaimah meninggal, beberapa waktu kemudian umat Islam pergi untuk berperang melawan Bani Quraisyah yang telah berkhianat. Jadi banyak waktu orang Bani Quraisyah ini dikepung karena mereka mengkhianati, lari dari medan perang, dan janji sama-sama mau menjaga Madinah. Rupanya khianat mereka, melarikan diri, diburu, dikepung Bani Quraisyah. Jadi disitulah para sahabat itu mengakui kekuatan Ali bin Abi Thalib itu waktu Ali menghantam pintu benteng Bani Quraisyah itu, rupanya banyak yang mengepung Ali. Nah pintu itu diangkat Ali untuk jadi senjata oleh ramai yang Quraisy. Jadi pengakuan sahabat, setelah selesai perang kami mengangkat pintu itu 8 orang itu terangkat. Nah, itulah kekuatan Ali bin Abi Thalib itu. Jadi pas tampak tawanan itu Pak, ada satu yang terlihat oleh Rasulullah, namanya Raihanah. Ini istri Rasulullah. Selanjutnya jarang namanya terdengar karena ulama banyak berselisih pendapat apakah dia hanya sebagai budak atau dia sebagai istri Rasulullah. Nah Raihanah ini sempat dibujuk oleh Rasulullah Pak, karena suaminya kan sudah meninggal dalam pengepungan itu. Raihanah, kau mau enggak menjadi istri aku? Akan kubebaskan kau, atau kau tetap berstatus sebagai tawanan dan kau menjadi budak? Nah, ini yang membuat ulama berbeda pendapat. Karena Raihanah mengatakan, aku ingin menjadi budakmu saja ya Rasulullah. Dia tidak mau jadi istri. Nah kemudian disuruh Rasulullah lah dia tinggal di rumah Ibnul Munzir namanya. Tinggallah di rumah Ibnul Munzir. Disitulah Ibnul Munzir memberinya pandangan tentang Islam. Dan betul yang diajak Rasulullah itu, kami memerangi kalian itu karena kalian berkhianat. Mungkin kau salah dapat cerita dari kaummu.
Dulu kan kita udah sepakat sama-sama menjaga Madinah ya. Kan tidak pernah Rasulullah mengganggu kalian, tidak pernah memerangi kalian. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki kalian? Begitu perang berkecamuk, ditinggalkannya umat Islam. Itu yang mengecewakan. Makanya kami menyerang kalian. Terimalah Islam ini, Rayhana. Jadilah kau istri Rasulullah. Di situ itulah Bu Rayhana akhirnya terbuka hatinya. Pergi dia datang menemui Rasulullah SAW. Nah, ini pengakuan Rayhana sendiri, hadis yang kedua. Pergi dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak jadi menjadi budakmu, aku ingin menjadi istrimu. Nah, bahagialah dia Bu di bawah rumah tangga Rasulullah SAW. Walaupun Ummul Mukminin Aisyah cemburu atau yang lain cemburu, tapi Rasulullah tetap memperlakukan Rayhana dan istri-istri yang lain sesuai gilirannya masing-masing. Itu keistimewaan oleh Rasulullah. Nah, Rayhana ini Bu memiliki kelebihan apa yang tidak dimiliki oleh istri Rasulullah yang lain? Mampu menganalisa masalah. Nah, itu Bu ya. Jadi kita ini Pak sudah dikasih Allah itu bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kita itu harus mencari apa bakat kita, kemudian kita dalami. Rata-rata Bu, apabila orang mengerjakan pekerjaan yang dia cintai, pasti sukses. Karena apa? Dia pasti ikhlas. Saya lihat Bu ya, ada orang biaya potong rambut aja Bu ke dia mau orang bayar sampai 1.500.000 Pak. Jadi kalau kita lihat di YouTube, ada orang Indonesia, kadang dia dibayar orang 1.500.000, padahal dia tidak segitu biaya potong rambut sama dia, Pak. Tetapi Bu orang mau bayar mahal karena apa? Cara dia. Nah, dia mencintai pekerjaannya, jadi dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki tukang pangkas yang lain. Rambut orang tipis, gimana supaya bisa tebal? Nah, itu keahlian dia, Pak. Dirasanya kepala orang dulu. Jadi kalau orang mengatakan itu dokter rambut, Pak. Jadi orang yang rambutnya tipis bisa terlihat seperti tebal. Nah, itulah kalau orang mengerjakan pekerjaan yang dia cintai. Makanya kita melihat banyak orang yang pandai bikin lontong, bumbu sama, rasa tetap berbeda, Pak. Orang yang mencintai pembuatan lontong, dia akan mendalaminya dan lontong dia menjadi aneh rasanya dibandingkan lontong yang lain. Ada Masjid Hakul Yakin Bu di Pekanbaru ini. Itu setiap hari Ahad kalau ceramah Pak, ramai masjidnya. Yang ditunggu jamaah itu apa sebetulnya ujungnya Bu? Lontong. Lontongnya berbeda Pak. Lontongnya itu berbeda rasanya Bu. Jadi ketika orang mengerjakan pekerjaan yang dia cintai, dia pasti berhasil. Nah, kalau di antara istri Rasulullah nanti Bu, siapa yang paling jago masak? Saifiyah binti Huyai. Yang paling sering diajak Rasulullah untuk tukar pendapat, Ummul Mukminin Aisyah. Untuk menghibur hati Rasulullah ada namanya nanti Ummu Salamah. Jadi masing-masing ada kelebihannya. Nah, ibu-ibu ini ada kelebihannya Bu. Kenalilah kelebihan-kelebihan ibu itu. Nah, itu tuh nanti yang membuat hati akan menjadi lapang. Misalnya kami ustaz-ustaz ibu, ada kami ini yang memang cinta dalam bidang dakwah ini, sehingga uang itu tidak begitu dipikirkan Bu. Tapi ada juga di antara kami ini karena payah hidup, akhirnya lari ke dakwah Pak, karena mudah dapat duitnya Bu. Capcus-capcus setengah jam, 300, 500, akan pahit hidup Pak, adalah ceramahnya Pak. Jadi kan berbeda ya Pak ya. Makanya ada kami ini yang bertahan cukup lama Bu. Ada yang sebentar saja. Nah, jadi tergantung dari dia ceramah ini dicintainya atau tidak. Kemudian bidang yang dia kuasai Bu. Misalnya saya sirah, saya tidak akan pernah menjelaskan masalah fikih walaupun saya tahu. Nah, jadi kita ini sudah ada bidangnya masing-masing. Jadi kenali bidang kita itu, baru kita akan sukses jadi. Saya ingat dulu banyak ustaz-ustaz ibu top, Ustaz Zainul MZ, gaya Zainul MZ dia Assalamualaikum, tentu tidak bisa sama Pak. Top lagi udah bersorban lah semuanya Pak ya. Nah, sering seperti itu dulu. Jadi kita jangan menjadi orang lain,
boleh meniru yang baik, tapi jangan menjadi diri orang lain, karena masing-masing kita ini berbeda. Nah, kemampuan Raihanah ini mampu menganalisa. Jadi Rasulullah suka cerita juga sama dia, Pak. Kalau ini masalahnya menurut pandangan kau seperti apa, Raihanah? Nah, jadi Rasulullah ini mengajarkan kepada kita, Pak, dengar juga pendapat istri. Suami ini kan paling terkenal egois, Bu. Malu bertanya. Kadang udahlah salah nak ngaku lah lagi, Pak, kan? Nah, jadi Rasulullah mengajarkan tanya pendapat istri. Kadang istri kita nih, Pak, dia cerdas, cuman tertutup gara-gara takut sama kita. Tidak usah kau ikut campur, tahu abangnya. Padahal udah salah, Pak. Tapi tidak mau mengakuinya. Ketika kita belajar seperti ini, Pak, mulai kita turunkan ego kita. Ada masalah, kita coba aja istri. Terkadang lebih cerdas ternyata istri ini, Pak, daripada kita. Selama ini kita anggap kita pandai, kita bisa. Pas tanya ke istri, Pak, rupanya dia yang buat dia berhasil. Itu banyak. Makanya ini menurunkan ego kita sebagai suami, bahwa tidak selamanya kita benar. Jadi kadang sangat disayangkan ya, Bu, ya. Ada juga jamaah ini, Pak, rajin dengar kajian Sirah Nabawi ini, Pak. Tahu tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah, tapi tetap juga kasar di rumah. Jadi istrinya ngadu, Pak, cuma dengar pengajian Ustaz di rumah, Ustaz sanggar minta ampun tuh, Ustaz, tak bisa dibantah. Jadi kadang memang ada orang ini, Bu, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih penting, Pak. Ada yang nyangkut, Pak. Ini masuk telinga kanan, keluar di kanan tuh balik, Bu. Itu tuh yang tidak baca bisa, Pak. Dia duduk juga di pengajian, tuan, masuk kanan, keluar di kanan tuh balik. Kalau masuk kanan keluar kiri, Pak, masih mending tuh, Pak. Ada juga yang tersimpan. Jadi yang membuat orang bahagia menjalani rumah tangga itu, Bu, ketika dia tahu gini rumah tangga Rasulullah, sangat menghargai istri, sangat menghargai pendapat istri. Cuman dulu, Bu, ya, saya ingat ada juga yang mengaji Sirah Nabawi ini. Dia sedang ceramah tuh, Pak, saya ada nengok bapak-bapak sembunyi di balik tiang tuh ketawa, Pak. Saya perhatiin, apa bapak ini ketawa aja. Habis ceramah saya tanya sama dia, Bapak waktu Ustaz itu ceramah apa Bapak ketawa? Saya tetangganya Ustaz, jahat sama istri. Jadi kadang-kadang itulah kami ini, Bu, ya. Ngomongnya pandai, Pak, mengamalkan enggak, Bu. Azab istri di tangannya itu Ustaz. Tapi kalau sedang ceramah, Pak, kita sebagai suami ingatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu ketawa ya dia, Pak. Jadi kami pun kadang, Bu, ya, ngomong ya pandai, Pak. Tapi mengamalkan tidak. Tapi kalau misalnya kita sama-sama nih, Pak, sama-sama mendengar, sama-sama saling mendoa kan gitu. Rajin-rajin juga kita bertanya pada pendapat istri, tapi sesuai dengan bidangnya. Jangan ditanya yang tidak sesuai dengan bidang istri. Bagaimana menurut pendapat adik tentang politik kita pada saat ini? Itu tidak tahu dia, Pak. Dia adalah perempuan ini ahli dalam bidang politik. Enak ngomong sama dia, Pak. Jadi kita sendiri yang tahu. Istri aku ini kelebihan kalau diajak cerita ini. Berarti untuk bagian ini kita tanya sama dia. Misalnya, Bu, kalau untuk dagang, saya lebih sering bertanya ke istri saya karena dia lebih ahli daripada saya, Pak. Jadi kalau untuk urusan dagang, urusan lobby, memilih barang, mengetahui mutu barang, istri lebih menguasai. Jadi jangan kita ikut campur. Itu maksudnya itu, Bu. Jadi kita ini kenalilah kelebihan kita, asah kelebihan kita itu, kita akan ikhlas melakukannya. Bila kita ikhlas melakukan sesuatu, pasti kaya. Dan ketika kaya, tidak akan merusak hati. Itu bedanya. Tidak akan merusak hati. Kemudian, Bu, selesai berumah tangga Rasulullah dengan Raihanah, waktu perang Bani Mustalik, ada perang Bani Mustalik ini, Pak, perang yang tidak jadi sebetulnya, Bu. Perang Bani Mustalik ini pas pasukan Islam datang, mereka sudah melarikan diri. Jadi banyak tertinggal, Bu, binatang ternak tinggal, perempuan-perempuan tinggal. Jadilah tawanan umat Islam, Pak. Yang perempuan-perempuan ini jadi tawanan, dibawa.
Beberapa hari kemudian datang seorang perempuan cantik, namanya Burrah. Burrah ini datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, sejujurnya aku akui kepadamu, akulah anak kepala suku Bani Mustalik. Kaum laki-laki kami telah melarikan diri sebelum perang terjadi, dan aku menjadi tawanan Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini, ya Rasulullah, dia tidak pernah memperlakukan aku dengan buruk. Cuman aku ingin menembus diriku karena tahu dia aku anak kepala suku Bani Mustalik, ditinggikannya harganya. Jadi aku tidak bisa menembus diriku, ya Rasulullah. Sabit bin Qais ini, Pak, sahabat Rasulullah yang istrinya minta cerai. Nah, inilah Sabit bin Qais itu. Jadi di zaman Rasulullah itu masalah rumah tangga yang sekarang terjadi juga di masa dulu, Pak. Yang suaminya taat ibadah tapi kejam sama istri, ada juga. Jadi bukan tidak ada, Bu. Masing-masing itu berbeda-beda juga. Jadi Sabit bin Qais ini, Pak, istrinya minta cerai. Dingadu di Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak mempermasalahkan. Kalau untuk akhlak agamanya Sabit bin Qais ini bagus, cuman aku tidak cinta sama dia. Nah, itu masalahnya, Bu. Aku tidak cinta sama dia. Nanti kalau aku melawan, aku bisa menjadi kafir. Nah, itu takutnya perempuan zaman dulu, Bu. Melawan ke suami, nanti jadi kafir. Boleh tidak aku minta pisah? Kata Rasulullah, boleh. Kembalikan maharnya. Nah, itu syarat perempuan kalau mau menggugat suami secara Islam. Kembalikan maharnya. Jadi Rasulullah tidak menahan-nahan, Pak, daripada nanti jadi pelawan. Kalau kita sekarang kan itu, melawan suami itu bangga betul ya, Pak. Aku jangan macam-macam, suami itu lagi macam-macam, itu tokok kepala. Tengok, jangan dikasih kasihannya, bangga dia cerita ke orang, Pak, memarahkan suami depan orang ramai itu prestasi begitu ya, Pak. Pulang tak? Lari-lari itu suaminya pulang. Ada saya lihat suami sedang adu ayam, datang istrinya, Pak, macam anak-anak ketakutan. Oh, tidak jadi orang apa dong? Orang tidak jadi ngadu ayam, pulang. Kata itu pulang, Pak. Bertakut. Cuman banyak orang memuji suami itu hebat. Dia salah dan dia mengakuinya. Karena dia ngadu ayam, nah, disuruh istri pulang, oke lah. Ini suami baik, azab kena marah di keluarga. Nah, itu yang tidak boleh. Itu suami soleh dimarah-marahi. Sedangkan suami tidak soleh aja, boleh disuruh kadang perempuan yang bersabar. Jadi ini persoalannya bukan karena Sabit bin Qais ini rusak akhlaknya, tidak. Akhlaknya bagus ya Rasulullah, agamanya bagus, tapi itu tidak mencintainya. Kembalikan maharnya. Ibu tahu tidak, mengembalikan mahar di Arab Saudi itu, Bu, mahal, Pak. Karena apa, Bu? Perempuan yang paling mahal mas kawinnya itu rata-rata di Timur Tengah. Ada yang mas kawinnya itu apa, Bu? 600 batang pohon kurma. Kenapa kok mahal-mahal? Supaya kalau suaminya meninggal, istrinya masih bisa hidup dari mahar suaminya. Makanya mahal, Bu. 200 ekor unta, kan lumayan tuh, Pak. Jadi membalikkan itu pun berpikir panjang, Pak. Nah, gimana membalikkannya? Tapi kalau di Indonesia ini, Bu, mudah orang mengembalikan mas kawinnya. Rata-rata seperangkat alat sholat, Pak, bilang sama anak ibu, jangan mau lagi, Bu. Kadang tuh, Pak, dikasihnya apa, Bu? Telekung yang 35.000 parasut yang tak bisa digosok tuh, Pak. Kusut terus dia, Pak. Mau juga baru tuh. Sejadah yang licin tuh, Bu, 25.000 dia kalau tidak taruh di keramik, sujud kita berjalan, Pak. Sejadah, Pak. Tegak bisa terpleset di buatnya, Bu. Mau juga berapa lah harganya, Pak? Dah sampai 100.000. Makanya mudah aja orang, Pak, ya, sok ngancam-ngancam istrinya bercerai. Kalau istri terancam rasanya gugat, balikkan mahar dia, Pak. Mau seberapa kali lipat dia terbalikkan sama perempuan Indonesia. Nah, jadi Sabit bin Qais ini disilahkan oleh Rasulullah, Pak. Pisahlah, tidak ada masalah, kembalikan maharnya. Nah, sekarang
Burrah, anak kepala suku Bani Mustalik, dalam tawanan Sabit bin Qais. Sabit bin Qais cari duit Pak, dan itu halal. Halal Bu. Tebuslah sekian ekor onta, sekian ekor kambing. Akhirnya ngadu Burrah ini ke Rasulullah. Apa kata Aisyah? Tidak pernah aku sekhawatir hal itu. Melihat seorang perempuan cantik, dampak kecerdasannya datang menghadap Rasulullah. Apa kata Burrah ini? Ya Rasulullah, ketika Sabit bin Qais mengetahui bahwa aku anak kepala suku Bani Mustalik, dia tinggikan harga tebusannya sehingga aku tidak bisa menebus diriku dan aku akan menjadi budaknya. Alangkah lebih bahagianya aku ya Rasulullah, sebagai anak kepala suku aku minta perlindungan kepada dirimu. Tolong tebus aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tebus dirimu dan aku nikahi engkau. Apa pengakuan Burrah? Setelah melihat wajah Rasulullah, belum pernah aku melihat wajah setampan beliau, seteduh beliau, sejuk hatiku ketika melihatnya. Nah, itulah kelebihan perawakan Rasulullah itu. Wibawanya, keteduhannya, enak memandangnya itu Pak. Jangankan itu lagi, kata para sahabat, keringat Rasulullah itu aja beda ketika kena sinar matahari, macam mutiara dia, dan berbau harum. Ada sahabat yang sampai mengumpulkan keringat Rasulullah di saat tidur untuk dijadikannya bahan parfum. Rasulullah itu suka memakai parfum, tapi pengakuan sahabat tidak pun memakai parfum. Rasulullah itu wangi. Bila dia duduk dalam suatu ruangan, itu 3 hari tak hilang aromanya, harumnya itu. Nah, itu berbedanya Rasulullah. Selain beliau memang mencontohkan kebersihan, masuk rumah gosok gigi, jadi wangi terus Pak. Jadi kita ke masjid ini, orang Islam ini apa kata Rasulullah? Kalau tidaklah memberatkan umat Islam ini, aku akan perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap sholat. Maksudnya apa? Harumkanlah nafas ini ketika kita masuk masjid. Sekarang udah ada listeril Pak, udah ada kumur-kumur. Pakailah kumur-kumur, jangan bertahan juga dengan nanggung-nanggung itu lagi. Ini udah jelas bangun tidur Pak, subuh pergi ke masjid loh, tidak digosok gigi atau tidak berkumur-kumur deh. Lumayan Pak, menahan nafas kita dibuat negara. Nafas. Ya Alhamdulillah kalau pakai masker bahkan dia sendiri yang kecium buaya. Kadang dia sendiri pun risau Pak, kok busuk nih, padahal nafas dia sendiri yang kadang buaya. Jadi kita itu disunahkan untuk selalu wangi mulutnya. Mau sholat kumur-kumur, kumur-kumurnya kan mengharumkan, bukan pakai air putih biasa. Nah jadi inilah salah satu sunnah dalam Islam yang kata Rasulullah, kalaulah tidak memberatkan dari kumur-kumur. Jadi Rasulullah itu memang bersih, wangi. Jadi begitu Burrah merasa itu, Pak, apa kata Rasulullah? Aku ingin memperistri dirimu. Kata Burrah, aku mau ya Rasulullah. Digantilah namanya jadi Juwairiyah. Karena kalau Burrah itu artinya keluar dari biji-bijian. Jadi Rasulullah tidak ingin nama yang seperti itu, diganti nama. Jadi kita ini disunnahkan untuk memberi nama yang baik atau memanggil dengan nama yang baik. Misalnya ada nenek-nenek tapi suka jadi panggil kakak, panggil kakak, biar senang hatinya Pak. Kadang ada Pak, tidak mau dia dipanggil nenek, ada dipanggil mak, apa? Tidak pernah aku kawin sama bapak kau, enak aja panggil mama, tante, kan ada itu Pak, ya? Panggil dia tante. Ada juga perempuan yang disuka dipanggil namanya Pak, walaupun dia udah tua. Nah, jadi dia menamakan dirinya sendiri. Sampai Bu ya di Pekanbaru ini pernah ada anak yang memanggil nama kepada ibunya. Jadi bukan kedurhakaan Pak, emaknya memang suka dipanggil itu. Ada yang udah tua suka dipanggil Uni. Dari mulai anak kecil manggil dia Uni semua ya Pak. Dia suka dipanggil itu. Jadi apa orang suka dipanggil dengan nama itu dia panggil. Menyenangkan hati orang itu kan berpahala Pak. Itu dia suka nama dipanggil. Atau misal suka dipanggil Om, panggil Om ya. Jangan diubah-ubah, sakit hati tiba lama Pak hilangnya.
Apalagi kalau memang orang suka dipanggil, makanya kalau orang kita Minang itu kan Bu, kecil bernama, besar bergelar. Jadi orang manggilnya dengan gelar ya Bu. Gelar itu membawa rasa, panggilan itu adalah doa, doa. Jadi tidak salah orang kita Minang ngasih gelar itu doa, memanggil itu adalah doa. Jadi kalau orang tua sering bilang anak bodoh kamu, bodoh kamu, bodoh kamu, bodoh dia jadinya. Kadang-kadang orang tua kan sering memarah-marahi anak, pulang kau dah, pulang kau mati kau mama buat, tengoklah kau. Itu bingung anak ni Pak, pulang mati kau. Tapi disuruh pulang, bagaimana coba tuh? Akhirnya anak itu karena sedang mati, dia tetap hidup, hatinya mati jadinya Pak. Orang tua risau ya, payah betul ngasih tahu anak saya ini. Padahal dia sering bilang anaknya, mati kau mama buat, mati kau mama buat, mati. Lupa nak mati-mati anak sampai hari ini. Tapi hatinya mati ini ya Bu. Nah Rasulullah ganti namanya, menikah Rasulullah dengan Juwairiyah. Bahagia Juwairiyah, merasa dapat yang selevel Pak. Langsung ditebus oleh Rasulullah. Nah Rasulullah tidak minta kurang Bu. Berapa yang diminta Sabit bin Qais? Fair Rasulullah itu Pak. Segitu harganya ditebus oleh Rasulullah Pak. Walaupun kita tidak usah dari Rasulullah, tidak sangat dari Rasulullah. Itu hak kau. Kau yang mendapatkannya, jadi tawanan kau. Kalau kita kan enggak bisa saya coba ya. Bawalah Ustaz. Iyalah kalau gitu. Nah, itu Bu ya. Mana ada mau bayar Pak kan? Tapi Rasulullah enggak Bu, itu hak kau. Nih, bayar. Jadi Rasulullah mengajarkan tuh jangan kita ini sampai misalnya karena kawan yang jualan terus kita bahagia kalau tidak dibayar. Jadi Bu ya, kita tuh amal kan. Justru kadang kalau kawan yang jualan jangan pernah ditawar. Nah, itu Pak. Ini adalah sama kawan masak segitu, justru sama kawan itulah maka mahal. Karena yang akan makan keponakannya juga gitu Pak kan. Orang sering seperti itu Bu ya. Padahal kawan saya Ustaz segitu dijual. Justru kawan tuh yang harus segitu. Jangan ditawar, berapa dikasihnya harga kasih dia. Karena yang anaknya itu kan anak kawan kan keponakan kita juga. Nah, kenapa mesti kita tawar-tawar, kurangi yang seperti itu. Rasulullah tak mau nawar Pak. Walaupun Sabit bin Qais mengatakan jangan ya Rasulullah, kata Rasulullah tidak, aku harus beli. Aku harus beli ini. Akhirnya Bu ya, sepakat semua sahabat Pak. Siapapun yang menawan Bani Mustalik tidak layak kerabat istri Rasulullah kita tawar, bebaskan semuanya. Langsung masuk Islam lah Bani Mustalik. Karena itu untungnya Bu, gara-gara satu Juwairiyah, satu kampung mereka selamat. Itu sistem umat Islam. Lepaskan semua. Tidak lama setelah beberapa hari Bu, datanglah kepala suku Bani Mustalik, Bapak Juwairiyah. Bawa onta, bawa kambing. Dia mau nebus anaknya nih Pak. Dia tak tahu anaknya dia jadi istri Rasulullah. Sampai dia ke tempat Rasulullah, disambut Rasulullah dengan manis Bu. Nah ini menyambut tamu Pak. Pelayanan luar biasa. Tamu disambut. Jadi Bu, sifat manusia itu, fitrahnya itu mereka suka dihargai. Makanya kalau orang pesta pasti ada yang menyambut tamu kan, bapaknya dia menyambut tamu, Pak RW, Pak RT, Ustaz, Imam. Coba lah tidak ada yang menyambut Pak, tidak bergaul mungkin di masyarakat, tidak ada yang menyambut Pak RW, tidak ada. Jadi cerita sama orang Pak, karena disambut tuh lah. Kita lihat kalau Ustaz Somad pergi kemana-mana, nengok Ustaz Somad disambut aja Bu, bangga kita Pak ya. Betul-betul orang meletakkan dia sesuai dengan porsi beliau. Kalau saya ini tidak perlu disambut jalan sendiri pun aman Bu ya. Tapi kalau Ustaz Somad kan kita udah tahu Pak, si Indonesia. Jadi dia disambut orang tuh kita yang senang, haru Pak nengoknya. Bahagia rasanya orang memperlakukan Ustaz seperti itu tuh Bu ya, disambut di bawah. Nah kita itu sebetulnya Bu, masjid pun bisa membuat seperti itu. Pelayanan terhadap jamaah, apa mungkin program seperti itu ya Bu ya. Seperti ada anak yang bapaknya punya masjid itu Bu, ditungguinya orang tiap hari Pak, parkir di sini Pak. Bahkan sempat viral waktu itu anak muda itu Pak ya, ditunjukkannya orang duduk di sana Bu. Cuma itu aja Pak. Tapi orang pasti bahagia rasanya Bu ya. Pelayanan yang sepele
tapi dampaknya besar. Akhirnya si Indonesia membuat anak itu viral. Sangka orang anak itu tukang parkir, rupanya dia anak yang punya masjid. Dia yang punya masjid itu bapaknya. Jadi pelayanan itu memang orang suka. Jadi kalau kita masuk ke Gramedia jam 8 pagi Bu ya, kalau rasanya kurang-kurang dihormati dari masyarakat Pak, di keluarga, pergilah ke Gramedia jam 8. Itu karyawannya kesusun semua. Pelanggan pertama masuk dihormati Pak. Jadi kalau Bapak kurang-kurang dihormati, pergilah ke situ Pak, jam 8 pagi. Pas dia baru buka, itu nunduk semua tuh. Selamat pagi Pak. Jadi Bu ya, Rasulullah itu mengajarkan kita itu sambut orang, sambut tamu dengan baik, dengan ramah. Begitu sudah masuk Bapak Juwairiyah ini sudah dipersilakan duduk. Muhammad, aku tahu anakku dalam tawanan umat Islam. Jadi aku datang kemari untuk membebaskan anakku. Aku dengar kabarnya harganya sekian ekor onta dan sekian ekor kambing. Sambil tersenyum apa kata Rasulullah? Mana onta yang bagus yang 2 ekor yang kau sembunyikan di balik batu? Terkejut langsung Bapak Juwairiyah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Rupanya Pak, sebelum dia berangkat ada untanya yang sayang dia Bu, disembunyikan untanya yang bagus tuh Bu, di batu 2 ekor, di bawah digantinya sama yang biasa. Ditanya Rasulullah, mana unta yang kau sembunyikan? Kaget dia. Ya Rasulullah, tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali aku dan Allah. Berarti kau memang seorang Rasulullah. Masuk Islam tulalah akhirnya kepala suku Bani Mustalik. Baru disampaikan Rasulullah, anakmu sekarang ini sudah menjadi istrimu. Oh, senanglah hati bapaknya Bu, punya menantu. Kaumnya dibebaskan, dihormati, dibawa pulang lagi ke Bani Mustalik. Berbeda dari mereka sebelumnya. Awalnya terhina, sekarang pulang dalam keadaan merdeka. Nah itulah Bu ya, bagaimana Rasulullah ini di dalam setiap kisah hidupnya memberikan pelajaran bagi kita. Kalau ada tamu disambut, kemudian dengan wajah yang ceria, dengan senyuman. Kadang kita, tapi itu Pak, tengok tamu juga Bu, kalau tiap hari dia datang yang senyum Bu, azab kita dibuatnya. Tiap jam makan siang datang dia, cerdik dia Bu ya. Kalau yang macam ini tidak perlu senyum tiap hari. Perlakukan orang semestinya. Jangan sampai nanti kita salah dalam berbuat baik yang membuat kita akhirnya menyesal. Nah, istri Rasulullah setelah Juwairiyah ini nanti yang akan kita bahas adalah Zainab binti Jahsh. Jadi satu Zainab binti Khuzaimah, kalau yang ini Zainab binti Jahsh. Mudah-mudahan akan kita sambung kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.